Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dini Catherine Lois Dakawetang dengan NIM 71-2024-157. Dan saya Krista Sete dengan NIM 71-2024-014. Kami akan menjelaskan tentang gereja dan dunia, pengambatan dan perdamaian. Nah, materi kami ini dengan maksud untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami dalam mata kuliah sejarah dan ekumenika. Selamat menyaksikan. Perkembangan. Sejak tahun 180, jemaat Kristen sudah ada pada saat itu. Gereja Kristen sudah banyak tersebar di segala penjuru, termasuk di bagian timur, terutama di Asia Kecil. Namun, gereja Kristen yang semakin besar menjadi masalah politik. Pada masa kekaisaran Romawi yang diakui hanya satu ilah, satu negara dan satu kaisaran. Namun, gereja hanya mengakui bahwa Allah Bapa dari Yesus Kristus yang benar dan harus disembah. Namun, akibat dari itu, dewa-dewa marah pada manusia karena tidak mau mengakui keinginan dewa itu. Penghambatan baru. Penghambatan baru ini dimulai oleh Dasius pada tahun 249 hingga 251. Sekarang bukan lagi dengan maksud untuk menguji kesetiaan orang Kristen terhadap negara, melainkan untuk mendapat kembali anugerah dewa-dewa dan untuk menjamin kesejahteraan gereja untuk masa yang akan datang. Terus setelah itu, bukan lagi pejabat itu diwajibkan untuk menjadi korban kepada dewa-dewa negara, di mana diantaranya itu juga termasuk kaisar. Tidak lagi mengherankan bahwa banyak orang Kristen itu menjadi murtad dan mencoba untuk memberikan uang suap kepada iman kafir. Begitu pula dengan penganiayaan yang dibawa oleh Valerianus pada tahun 257 hingga 258. Kegiatan penganiayaan itu tidak berhasil karena beribu-ribu orang itu murtad, kemudian sangat menyesal lalu mohon diterima pula oleh jemaat. Gereja menjadi lebih kuat lagi bahwa iman Injil mulai masuk ke dalam istana kaisar di kalangan tentara dan golongan orang bangsawan. Sekarang gereja harus memiliki dan juga membasmi gereja atau mengaku kalah dan juga masuk pada orang Kristen. Yang ketiga, puncak dan berakhirnya pengambatan. Pengambatan yang terhebat dalam sejarah gereja dilakukan oleh Kaisar Diocletianus dan penggantinya Galerius dari tahun 303 sampai 311. Untuk mencapai persatuan agama dan politik, maka kaisar-kaisar ini mengambil tindakan-tindakan yang keras. Banyak gedung gereja dirusakkan, milik dan harta jemaat disita, buku-buku Kristen dan Alkitab dibakar. Akhirnya, banyak orang Kristen yang ditangkap, disiksa dan dibunuh. Namun, gereja tidak binasa juga. Mengenai pengajaran dan kebaktian, banyak gereja dipengaruhi oleh dunia. Dalam hal ini, kita harus menghormati gereja. Akhirnya, sewaktu menemui ajalnya, Galerius memberi perintah untuk menghentikan penghambatan yang tak berhasil itu. Nah, bagian yang terakhir itu tentang Kontanius Agung. Pada akhirnya tiba masanya yang baik untuk gereja ketika Kontanius merebut tahta sesudah mengalahkan lawannya dan pada tahun 312 sehingga ia memerintah kekaisaran Romawi bagian barat. Kemudian mulai saat itu ada perdamaian antara gereja dan agama, bahkan kaisar-kaisar mengharapkan bantuan dan berkat dari pihak gereja untuk keamanan dan kemajuan negara. Kemudian lama-kelamaan kedudukan gereja bertambah kokoh dan lebih berusaha untuk bersatu dengan antara gereja dan negara. Gereja bukan saja diberikan berbagai hak, keuntungan atau upah, hak menerima warisan, tetapi juga untuk Kontanius ini mengalahkan Licinius pada tahun 324 dan seluruh kuasa ada di tangannya. Tetapi barulah pada saat itu pada tahun 380 gereja diresmikan menjadi gereja negara oleh Kaisar Theodosius.